Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan tetap mendukung dan mengakui kepemimpinan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang sah. Prabowo juga yakin pemerintah akan memutuskan keputusan yang adil dan tidak bersifat politis. Berikut pernyataan Prabowo Subianto. Bagaimana Pak Prabowo langsung saja nih Pak melihat kondisi saat ini terkait dengan permasalahan yang menerpa Golkar dari putusan-putusan yang sudah berjalan, Pak Prabowo melihatnya seperti apa? Ya, saya sebenarnya cukup prihatin ya. Karena saya tentunya mengikuti perkembangan tersebut. Bahkan saya hadir dalam pembukaan Munas Golkar di Denpasar. Saya hadir dalam penutupannya. Dan juga saya mengikuti dinamika ya. Jadi saya cukup prihatin karena begini. Masalah yang kita sedang laksanakan sekarang, yang sedang kita bangun adalah membangun suatu budaya demokrasi. Sistem politik yang kita pilih adalah sistem politik demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan kearifan dari semua pelaku, membutuhkan kedewasaan, membutuhkan juga kejujuran, ya, fair play. Jadi kita harus taat dengan peraturan permainan, dengan roh dan semangat keadilan. Jadi jangan demokrasi itu menjadi ajang akal-akalan, ajang premanisme, ajang menang untuk saya, habis untuk kamu, zero sum game. Ini sangat-sangat berbahaya. Kita lihat contoh banyak negara sekarang, begitu demokrasi mereka tidak berjalan, ya, tidak berfungsi, alternatifnya sangat berbahaya. Alternatifnya adalah kekerasan. Ini yang harus kita hindari, ya. Jadi khusus tentang Golkar ini, kalau mau lihat siapa Munas yang sah, sangat sederhana. Periksa saja daftar hadir. Yang hadir di Bali siapa, yang hadir di Ancol siapa. Jangan 250 juta rakyat Indonesia dianggap bodoh semua. Jangan sandiwara akal-akalan gitu loh. Ya, walaupun seseorang punya kekuasaan, kekuasaan itu ada batasnya. Rakyat 250 juta jangan dianggap bodoh semuanya. Ya, ini sangat penting ini. Jadi saya teringat ada ucapannya Abraham Lincoln, ya. Dia mengatakan, you can fool some of the people all the time, and all the people some of the time. You cannot fool all the people all the time. Anda boleh menipu sebagian rakyat untuk selamanya, atau Anda menipu seluruh rakyat sekali-sekali, tapi Anda tidak bisa menipu seluruh rakyat selamanya. Nah, jadi dalam hal ini ya sikap kami jelas. Kami yakin bahwa pada ujungnya rasa keadilan akan diambil, ya, sikap-sikap yang benar akan ditegakkan oleh pemerintah. Kami yakin itu. Jadi, dan kami di KMP ini yang kami tunjukkan sekarang, ya, adalah justru keinginan untuk kerjasama. Ya, kami pertama dituduh macam-macam, dituduh akan menjegal, dituduh sakit hati. Ternyata kita buktikan, kita hormati pemerintah baru, kita memperlancar semua proses. Saudara-saudara, ketua MPR, pimpinan MPR, ketua DPR adalah dari KMP semua. Dan dikatakan bahwa kami akan sabotase pelantikan presiden yang baru.
tidak kami lakukan. Kami justru memperlancar. Saya pun yang dituduh macam-macam, saya hadir pelantikan beliau, saya hormat kepada beliau, ya, dan saya katakan bahwa kami KNP menghormati proses demokrasi dan kami akan menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pemegang mandat Presiden Jokowi selama 5 tahun. Nah, pada saat itu tentunya selama 5 tahun tentunya ya kami punya tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Kalau ada program yang baik, kami akan mengamankan dan mendukung. Kalau program yang kami nilai kurang pro rakyat, kami akan kritisi. Ini kami terbuka. Dan kita sudah buktikan. Waktu APBNP, ya APBNP itu sangat krusial bagi pemerintah yang baru itu. Justru KMP lah yang memperlancar. KMP tidak pernah menghambat. Jadi sekarang kalau Anda tanya saya tentang masalah Golkar ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa bagi saya dan bagi Gerindra yang saya pimpin, kami hanya mengakui Bapak Abu Rizal Bakri, Kongres Denpasar yang kami akui, karena kami saksi, kami hadir di situ, kami lihat semua pesertanya. Saya kan bekas orang Golkar, saya kenal semua orang, jadi saya hakul yakin dan rakyat saya kira yakin bahwa yang sah itu adalah Bapak Abu Rizal Bakri hasil Munas di Denpasar. Dan untuk verifikasi sangat mudah, tidak perlu terlalu susah. Daftar hadir diperiksa saja, ya, daftar hadir berapa ketua DPD 1 yang hadir di Denpasar, berapa yang di Ancol, berapa ketua DPD 2 yang hadir di Denpasar, berapa yang di Ancol. Akan sangat-sangat kelihatan. Jangan sampai ada Munas yang hadir itu nggak jelas, ya kan? Kemudian itu yang dinamakan sah. Ini sangat-sangat sangat-sangat berbahaya. Bahkan saya bisa katakan ini bencana bagi demokrasi Indonesia. Bencana, musibah besar. Kalau ada kongres akal-akalan, munas akal-akalan, itu dianggap sah. Ini sangat berbahaya. Berarti demokrasi di Indonesia tidak akan dipercaya oleh rakyat. Sistem politik tidak dipercaya, dan kalau rakyat hilang kepercayaan, saudara-saudara saya sangat prihatin. Kita tinggal lihat apa yang terjadi di negara-negara lain. Kalau nanti rakyat mengambil jalan sendiri, ya, rakyat ambil jalan sendiri, tidak percaya ke proses politik, bagaimana?